Halo Tribuners, Anda kembali menyaksikan Breaking News bersama saya Nurul Asari. Memasuki bulan suci Ramadan, ketegangan di Timur Tengah masih terus berlangsung hingga saat ini. Ribuan jamaah Palestina pada Senin 11 Maret 2024 malam telah melaksanakan salat tarawih perdana di Kompleks Masjid Al-Aqsa. Meski ada pembatasan yang diberlakukan oleh pendudukan Israel, tak mengurungkan niat mereka untuk tetap beribadah. Departemen Wakaf Islam mengatakan bahwa ada sekira 35.000 lebih jamaah melaksanakan salat tarawih bersama di dalam Masjid Al-Aqsa pada hari pertama bulan suci Ramadan. Saksi mata melaporkan bahwa pasukan pendudukan telah melarang para pemuda Palestina untuk masuk dan sholat di Masjid Al-Aqsa. Pasukan pendudukan telah memukuli dan menyerang seorang pria Palestina di dekat Bab al-Zahra, salah satu gerbang untuk menuju Masjid Al-Aqsa sebelum menahannya. Selain itu, para tentara juga menahan penjaga Masjid Al-Aqsa, Khalil Al-Tarhouni, dari kota tua Yerusalem dan membawanya ke pusat penyelidikan. Sebelumnya hari ini, pasukan pendudukan juga telah memasang kawat berduri di pagar yang berdekatan dengan Masjid Al-Aqsa, dekat dengan kawasan Lions Gate dengan tujuan untuk mencegah jamaah memasuki Masjid Al-Aqsa. Israel lebih lanjut hanya mengizinkan wanita dan juga pria berusia di atas 40 tahun untuk masuk ke Masjid Al-Aqsa. Sementara untuk mereka yang dilarang masuk, terpaksa harus melaksanakan sholat tarawih di luar halaman kompleks masjid. Menteri Luar Negeri Yordania Aiman Safadi menolak langkah Israel yang membatasi akses ke tempat suci tersebut selama bulan suci Ramadan. Sebab menurutnya pembatasan semacam ini dinilai merupakan serangan terhadap kebebasan beribadah. مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أكبر الله أكبر الله ثلاثة أيام في الحج وسبعة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام الله أكبر. Hubungan antara Israel dan Amerika Serikat terancam hancur. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengumumkan bahwa Israel dan Amerika Serikat menyetujui tujuan utama operasi di jalur Gaza, namun ada perselisihan di antara mereka mengenai rincian tersebut. Ia mengatakan bahwa Amerika Serikat setuju dengan operasi Israel di jalur Gaza yang disebut menargetkan Hamas. Namun Amerika Serikat menolak cara Israel untuk mencapai keberhasilan itu. Hal itu disampaikan oleh Netanyahu dalam sebuah wawancara dengan Lawrence Jones dari Fox News pada Senin 11 Maret 2024. Keputusan itu membuat Israel harus menelan pil pahit lantaran tak sejalan dengan Amerika Serikat. Netanyahu menegaskan bahwa Israel tidak berniat untuk memperlambat pertempuran di jalur Gaza, meski saat ini jumlah kematian warga Palestina telah mencapai lebih dari 30.000 jiwa. Ia pun akan bersikeras untuk memusnahkan sebagian atau bahkan seluruhnya. Dia menambahkan bahwa tentara Israel sejauh ini sudah berhasil memusnahkan sekitar 3/4 pejuang Hamas dan mengklaim bahwa kemenangan mereka sudah dekat. Netanyahu mengakui Amerika Serikat dan juga Israel memiliki perbedaan pendapat, namun Netanyahu sebagai pemimpin Israel lebih memprioritaskan keamanan negaranya. Ia bahkan mengklaim mayoritas warga Amerika Serikat mendukung Israel atas hal tersebut. Netanyahu juga mengaku memiliki pandangan yang berbeda dengan Amerika Serikat tentang masa depan jalur Gaza, di mana Netanyahu menolak pembentukan negara Palestina dan menuntut agar Israel mengendalikan keamanan di jalur Gaza dalam waktu yang tidak terbatas, atau dengan kata lain menempatkan pasukannya di sana. Menurutnya, Israel secara terus-menerus akan merasa terancam jika Hamas masih berkuasa di jalur Gaza.
Pasukan perlawanan Islam Lebanon Hizbullah masih terus mengintensifkan serangannya terhadap pasukan pendudukan Israel. Hizbullah kali ini kembali memamerkan video yang menargetkan situs Jal Al-Alam pada Senin 11 Maret 2024. Serangan itu diklaim mengenai sasaran dan menimbulkan kerugian yang cukup besar. Kepulan asap hitam dan juga kobaran api terlihat membumbung tinggi ke atas. Selain itu, mereka juga melancarkan serangan udara dengan 4 serangan di markas pertahanan udara dan rudal di Barak Kaila. Di waktu yang sama, media militer juga menyebarkan adegan perlawanan Islam yang menargetkan sejumlah pemukiman dan situs milik tentara musuh Israel di wilayah utara Palestina yang diduduki. Secara bersamaan, Mujahidin perlawanan juga menargetkan posisi artileri musuh di Kirbet Ma'ar dan penempatan tentara musuh Israel di sekitarnya dengan senjata rudal dan menimbulkan serangan langsung pada keduanya. Tak berhenti sampai di situ, perlawanan juga menargetkan situs Al-Samaka di perbukitan Kafar Suba di Lebanon dengan senjata rudal. Lalu yang terakhir, mereka juga berhasil menargetkan sekelompok tentara musuh Israel yang sedang memasang peralatan spionase baru di lokasi Al-Marj dengan senjata rudal dan mengenai target. Demikian breaking news pagi hari ini. Saya Nurul Asari pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.